warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Salsabila Yasmin dari Kebidanan semester 5 dengan NIM 2210101137. Pada kesempatan video kali ini saya akan meredemonstrasikan mengenai materi tentang vaginal touch. Untuk vaginal touch sendiri nantinya kita akan berhadapan dengan pasien, maka dari itu kita akan menyapa pasien terlebih dahulu. Pertama-tama, Assalamualaikum Ibu, nama saya Bidan Hanum yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ini benar dengan Ibu Fanya? Ya. Baik, jika benar, Ibu, setelah ini kita akan melakukan vaginal touch ya Bu ya. Untuk itu, apakah Ibu setuju? Jika pasien setuju, maka dijelaskan prosedurnya seperti apa. Ibu, vaginal touch itu sendiri adalah pemeriksaan bagaimana jalan lahir di dalam vagina ibu, apakah sudah siap ataupun belum. Dan selain dari mengecek dari jalan lahir di daerah dinding vagina, selain itu kita juga melihat ada di bagian porsio, apakah porsionya itu sudah siap untuk melakukan pembukaan atau tidak, dan juga kita akan mengukur pembukaan nantinya, seperti itu. Baik, jika ibu setuju, privasi ibu akan aman bersama saya. Untuk itu saya mohon izin untuk menyiapkan alat dan menyiapkan diri. Ibu bersiap-siap ya Bu ya, nantinya pakaian bawahnya kita lepas. Setelah itu kita pemeriksaan vaginal touch. Setelah itu bidan akan melakukan persiapan alat dan persiapan diri. Untuk itu yang pertama adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya adalah memakai handscoon. Untuk itu memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah dari pemakaian handscoon adalah melakukan vulva hygiene. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita akan menginspeksi dari keadaan vulva ibu terlebih dahulu, dan juga jangan lupa kita menanyakan kepada ibu. Misalnya seperti ini, baik ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya, apakah ibu sebelumnya pernah punya penyakit di daerah kemaluan ibu ataupun di organ dalam di bagian bawah ibu, seperti itu. Kita bisa bertanya kepada ibu. Jika tidak, ibu merasa tidak, kita bisa melakukan inspeksi. Apakah di sini di vestibulum sampai dengan perineum itu ada luka atau tidak? Lalu adakah cairan atau tidak? Dan juga apakah ada tanda-tanda IMS pada ibu? Jika infeksi sudah dilakukan, maka kita lakukan vulva hygiene. Untuk alat yang pertama yang dibutuhkan adalah kapas DTT. Selanjutnya adalah bengkok. Untuk itu kita lakukan vulva hygiene satu persatu. Terlebih dahulu mengambil kapas yang sudah di DTT. Selanjutnya kita buka vulva ibu. Yang pertama adalah labia mayor terjauh, kapas dibuang, ambil baru. Labia mayor terdekat, kapas dibuang. Selanjutnya labia minor terjauh, kapas dibuang. Selanjutnya labia minor terdekat, kapas dibuang. Dan yang terakhir adalah bagian vestibulum sampai dengan perineum. Setelah itu kita singkirkan alat dari vulva hygiene. Setelah ini kita akan melakukan perabaan dari dinding vagina atau leher vagina. Kita masukkan jarinya dan kita bilang juga kepada pasien, Bu, ini tangan saya akan masuk ya Bu, saya akan melakukan VT. Untuk itu ibu mohon relax-relaxnya agar otot di daerah vagina ibu tidak terasa kencang-kencang, seperti itu. Tidak terasa tegang atau tidak nyaman, seperti itu. Untuk itu saya masuk ya Bu ya. Untuk itu ibu bisa tarik nafas. Mohon ibu nanti tarik nafas sedalam-dalamnya agar ibu merasa rileks. Baik ibu bisa tarik nafas ya Bu ya. Saya masukkan. Lalu kita bisa meraba dari dinding vagina, mulai dari kanan ataupun kiri. Kita lihat dinding vagina atau leher vagina ibu, apakah sudah licin atau masih ada rugae, atau dinding-dinding vaginanya masih terlihat ada gelombang-gelombangnya, seperti itu. Jika sudah licin, artinya kepala sudah turun. Jika belum licin,
maka kepala belum turun, seperti itu. Kita bisa melihat dari keadaan dinding vagina. Setelah itu kita akan meraba dari porsio. Kita akan memasukkan lagi jari kita dan kita melihat porsionya. Apakah porsionya tebal kaku, apakah porsionya tebal lunak, tipis kaku, atau tipis lunak. Jika kepala paling lama keluar adalah keadaan porsio tebal kaku. Jika keadaan porsio sudah tipis dan lunak, berarti kepala akan cepat untuk keluar. Seperti itu. Selanjutnya dari cek dinding vagina dan juga cek porsio, selanjutnya adalah cek selaput ketuban. Kita bisa rasakan selaput ketubannya. Apakah masih ada tekanan seperti balon? Jika masih ada. Setelah pemeriksaan dinding vagina dan porsio, kita akan melakukan cek selaput ketuban. Kita coba memeriksa selaput ketuban di dalamnya. Jika sudah terjadi pembukaan, maka di dalam porsio akan teraba seperti selaput ketuban. Maka jika pembukaan sudah terbuka, maka kita bisa melihat dengan jari kita bahwa adanya selaput ketuban atau tidak. Selaput ketuban jika masih ada akan terasa seperti balon karena adanya tekanan dari bayi itu sendiri. Setelah itu kita lihat apakah selaput ketuban itu masih utuh ataupun sudah pecah. Jika sudah pecah, nantinya kita akan cek jika sarung tangan sudah keluar. Setelah cek selaput ketuban, kita akan pemeriksaan bagian bawah dari bayi. Bagian bawah dari bayi kita bisa raba dari selaput ketuban ini. Dari selaput ketuban kita bisa melihat dengan jari kita apakah bagian bawahnya itu adalah kepala atau bokong ataupun ekstremitas atas dan bawah, seperti itu. Kita bisa raba apakah kepalanya itu ada molasenya. Kita juga bisa menilai dari skala molase. Jika 0 maka tidak rapat, 1 adalah rapat, 2 lebih rapat daripada 1, yang ketiga adalah rapat tidak bisa dikembalikan. Seperti itu. Kita bisa melihat molasenya jika bagian terbawah dari janin adalah kepala. Setelah itu kita bisa mengeluarkan jari kita dari vagina ibu. Bu, ini jari saya mau saya keluarkan. Untuk kenyamanannya ibu bisa tarik nafas lagi ya Bu ya dengan panjang. Tarik nafas, maka jarinya keluar. Setelah itu kita bisa mengecek apakah sarung tangan kita basah atau tidak. Jika adanya lendir atau cairan basah, berarti selaput dari ketuban di dalam rahim ibu sudah pecah. Jika tidak ada cairan ataupun lendir, maka selaput ketuban masih utuh. Seperti itu. Mungkin pemeriksaan vaginal touch setelah ini kita bisa merapikan alat dan juga barang-barang untuk melakukan vaginal touch, kita buang ke tempat sampah. Mungkin sekian dari video vaginal touch kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.